Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Pemirsa Baraya yang saya hormati, kesempurnaan ajaran Islam itu merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa ketika itu Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu meliputi segala hal, termasuk dalam isi ajarannya itu sendiri. Bahwa tidak ada satu hal pun di kehidupan manusia itu yang tidak diatur dalam Islam. Hanya ketika kita kembalikan kepada dua sumber hukum Islam, dalam hal ini Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, taraktu fikum amroini fa in tamasaktum bihima lang tadilu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan dua sumber hukum Islam yang menjamin siapapun yang memegang teguh kedua sumber hukum itu, mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Nah, merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kaitan tentang kesempurnaan ajaran Islam hanya untuk aspek akidah saja. Al-Quran dan Al-Hadis itu menjelaskan secara rinci tentang siapa Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sebagainya. Sementara untuk aspek ibadah, Al-Quran maupun hadis itu hanya memberikan dasar-dasar hukumnya saja, terutama untuk ibadah ghair mahdhur. Dalam hal ini termasuk muamalah. Gitu. Jadi dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, aturan yang berkaitan dengan muamalah, misalnya tentang ekonomi Islam, tentang politik Islam dan sebagainya, itu diberikan dasar-dasar hukumnya saja, prinsip-prinsipnya saja. Hal ini tentu disebabkan karena persoalan muamalah itu sifatnya dinamis, ya. Jadi setiap generasi itu akan mengalami perkembangan. Jadi tidak mungkin sesuatu yang dinamis itu diberikan penjelasannya secara rinci dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita bisa bayangkan seandainya Al-Quran mengatur secara detail kaitan dengan urusan muamalah, ini berapa juta lembar Al-Quran yang harus dicetak. Karena setiap saat itu akan terus berkembang. Yang kedua alasannya, kenapa untuk urusan muamalah ini Al-Quran atau Al-Hadis hanya memberikan prinsip-prinsip hukumnya saja, dasar hukumnya saja. Karena muamalah ini sudah masuk dalam ranah pemikiran manusia, di mana pemikiran manusia juga dipengaruhi oleh kondisi, keadaan, zaman maupun tempatnya, kan begitu. Ya. Nah, apa saja prinsip-prinsip hukum dalam bermuamalah menurut Islam? Nah, beberapa di antaranya, misalnya pertama, dalam bermuamalah Allah mengharuskan kita untuk mengutamakan unsur keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, misalnya. Bahwa keadilan ini harus menjadi dasar ketika kita memperlakukan orang lain. Jadi
dalam bermuamalah juga keadilan menjadi hal yang utama. Yang kedua adalah unsur keridhaan, bahwa dalam bertransaksi dagang misalnya, jual beli misalnya, Al-Quran berpesan innamal bai'u antarodin, bahwasanya jual beli itu harus didasarkan pada ridho sama ridho. Nah, inilah beberapa prinsip yang diatur dalam Islam kaitan dengan muamalah. Intinya, bagaimana agar muamalah yang dikembangkan oleh kita dengan berlandaskan hukum Islam itu memperhatikan unsur keadilan, memperhatikan unsur keridhaan, menjauhi unsur penipuan dan sebagainya. Nah, hanya pada dasarnya muamalah pun meskipun sifatnya dinamis, tapi itu ada dalam wilayah ibadah juga. Artinya jangan khawatir bagi siapapun yang mengembangkan, mengelola dunia usaha misalnya, mereka tetap akan mendapatkan kesempatan untuk meraih ridho Allah, pahala dari Allah. Karena ibadah itu sifatnya luas, tidak hanya dibatasi oleh yang ritual-ritual saja, sholat, saum, dan sebagainya. Nah, pada momentum ibadah saum kali ini, saya mengajak, mari kita jadikan saum sebagai momentum untuk membersihkan praktek-praktek muamalah kita dari hal-hal yang memang terlarang atau dilarang dalam Islam. Jauhkan muamalah kita dari unsur ketidakadilan, dari unsur penipuan, termasuk dari unsur riba dan sebagainya. Ramadan merupakan momentum untuk kita kembali kepada hukum Islam, baik dalam urusan akidah, ibadah, termasuk juga urusan muamalah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan mengenai bagaimana kesempurnaan Islam yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia. Dan yang kedua, mudah-mudahan momentum Ramadan kita jadikan sebagai media, sebagai wahana untuk kita membersihkan segala bentuk praktek-praktek muamalah kita dari hal-hal yang terlarang dalam hukum Islam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.